Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sandi Fahreza dan dengan NIM 20052362922 dari kelas mata kuliah Building Information Modeling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memodelkan suatu struktur balok beton bertulang dengan menggunakan program T-Class Structures. Adapun yang ingin kita buat pada kesempatan kali ini adalah balok seperti ini. Lalu untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita harus membuka dulu program T-Class Structures dan membuat file baru atau create new file. Setelah itu, ketika sudah terbuka seperti ini, kita bisa langsung masuk ke pengeditan. Yang pertama untuk yang harus kita edit adalah grid yang ada pada T-Class Structures ini. Dalam caranya yaitu tinggal kita klik dan kita ubah di bagian koordinat sini. Karena panjang balok yang ingin kita buat adalah sepanjang 3 meter, maka untuk arah X nya bisa kita isikan hanya dengan 0 dan 3000. Sedangkan untuk arah Y, karena kita hanya memerlukan satu grid saja, kita hanya perlu mengisikan untuk 0 saja. Begitu pula untuk bagian Z, kita hanya perlu mengisikan untuk 0 saja. Lalu di sini kita klik modify, maka grid yang kita buat akan berbentuk seperti ini. Lalu kita bisa klik di luar dari kubus ini, lalu kita klik kanan dan pilih fit work area to entire model, maka project kita akan berubah menjadi seperti ini. Baik, langsung kita masuk ke pembuatan baloknya. Yang pertama kita masuk ke menu concrete, lalu kita pilih beam dan create concrete beam. Lalu di sini kita harus memasukkan beberapa properties seperti nama, profile, dan juga material. Di sini untuk balok yang akan dibuat adalah balok dengan ukuran lebar 20 cm dan tinggi 40 cm dengan panjang bentang adalah 3 meter. Ukuran ini didapatkan dari tugas pemodelan bangunan pada pertemuan sebelumnya. Maka di sini yang akan kita masukkan untuk propertiesnya, di sini saya memberi nama balok 40x20, dan untuk profile ini diisikan dengan dimensi dari balok itu yaitu 400x200. Di sini materialnya saya menggunakan C25, dan untuk class, karena class di sini hanya untuk mendefinisikan warna, di sini saya memilih class 1. Lalu langsung bisa kita buat untuk baloknya dengan cara klik kiri pada grid, lalu tarik hingga ke titik selanjutnya dan klik kiri kembali. Baik, setelah kita sudah membuat suatu balok, kita bisa klik interrupt terlebih dahulu untuk mengakhiri perintah. Secara otomatis biasanya untuk view pada T-Class Structures ini adalah masuk ke part render ini seperti ini. Di sini parts yang sudah kita buat ini tidak transparan sama sekali, dan untuk mempermudah pada proses pengerjaan selanjutnya, kita bisa masuk ke view, rendering, dan pilih part shaded with frame. Maka objek yang sudah kita buat akan ditampilkan dengan sedikit transparan. Maka langkah selanjutnya setelah kita membuat balok ini adalah kita membuat tulangan bajanya. Dan ada pun beberapa tulangan yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada tulangan utama, lalu tulangan tumpuan dan juga tulangan lapangan, serta yang terakhir adalah tulangan geser. Nah, untuk yang pertama akan kita buat adalah tulangan utama di sisi atas dari balok. Caranya kita tinggal masuk ke menu rebar, lalu kita pilih bar group dan create reinforcing bar group. Di sini langkah selanjutnya adalah kita harus memilih balok yang sudah kita buat ini tadi dengan cara klik kiri. Lalu untuk memodelkan tulangan tersebut,
kita harus klik kiri pada ujung atas depan dari balok ini, klik kiri, lalu tarik ke ujung lainnya, klik kiri, lalu klik tombol scroll pada mouse. Nah, lalu kita beralih ke titik bagian bawah, kita tarik dari ujung belakang hingga ke ujung depan. Maka secara otomatis tulangan akan terbentuk di dalam balok ini. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa penyesuaian terhadap tulangan yang sudah kita buat. Caranya dengan kita klik dulu di bagian luar dari balok ini, lalu kita pilih untuk tulangannya, dan kita masukkan beberapa properties. Seperti di sini namanya saya akan ganti menjadi tulangan utama atas. Lalu untuk size-nya di sini karena saya menggunakan diameter 16, maka di sini dan posisinya adalah sebagai tulangan utama. Di sini saya akan menggunakan grid T dengan size 16 dan untuk usage-nya sebagai main dengan bending radius 32. Lalu kita klik OK. Di sini secara otomatis bending radiusnya akan berubah. Lalu untuk class, di sini saya ingin mewarnai tulangan saya dengan warna yang cukup kontras dengan balok dengan betonnya, maka saya di sini menggunakan class 13. Lalu di bagian properties juga terdapat hooks. Hooks di sini adalah untuk model dari ujung tulangan. Di sini saya menggunakan custom hooks dengan angle 90. Radiusnya kita mengikuti bending radius sebelumnya yaitu 32, dan untuk panjangnya ini saya menggunakan 192. Kenapa 192? Karena di sini sesuai dengan peraturan untuk panjang lewatan ini adalah sepanjang 12D, dimana 12 dikali diameter 16 adalah menghasilkan 192 mm. Begitu juga untuk hooks at end, kita isikan sama seperti at start. Lalu untuk cover thickness-nya sesuai dengan data yang sudah kita rencanakan, ini adalah tebal selimut, maka kita masukkan 40 mm. Lalu untuk start dan end ini adalah panjang dari lewatan untuk bezelnya. Di sini terdapat beberapa opsi dari SNI 847 tahun 2019, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan rumus. Untuk panjang penyaluran kait ini terdapat beberapa standar dari SNI. Di sini kita harus menghitung terlebih dahulu dengan rumus A, lalu kita membandingkan dengan rumus B dan juga C, dimana untuk hasil pada rumus A ini adalah sebesar 258 mm, dengan untuk yang B ini 8 dikali diameter adalah 128, dan untuk yang C ini 150 mm, dimana untuk standarnya di sini harus diambil yang terbesar. Maka di sini kita menggunakan hasil perhitungan dari poin A, yaitu sepanjang 258. Lalu kita masukkan pada bagian cover thickness ini, dan di bagian start dan end-nya kita tuliskan min 258. Mengapa di sini terdapat tanda min? Karena tulangan yang dibuat akan keluar dari beton, maka kita bisa tambahkan tanda min pada bagian ini. Lalu kita klik modify, maka secara otomatis tulangan akan sudah terbentuk seperti ini. Lalu sebelum kita lanjut, kita harus memastikan dulu apakah posisi tulangan kita ini sudah pada posisi yang benar. Kita bisa klik seperti ini, lalu kita amati secara visualisasinya apakah kedua tulangan ini sudah berada tepat di tengah dari balok beton ini, dan di sini sudah oke, maka kita bisa lanjut ke step selanjutnya.
Step selanjutnya adalah kita ingin membuat tulangan utama di bagian bawah balok. Caranya masih sama dengan sebelumnya. Kita masuk ke menu rebar, lalu bar group, dan create reinforcing bar group. Kita pilih baloknya, lalu untuk penarikan garis ini kita mulai dari titik ujung depan bagian bawah ke titik yang lain, lalu kita klik scroll pada mouse dan kita pilih di bagian atas, kita pilih dari depan lalu kita tarik ke belakang. Nah, secara otomatis tulangan juga sudah akan terbentuk seperti ini. Namun untuk ini juga kita harus melakukan penyesuaian properties terlebih dahulu, dimana jika untuk generalnya ini sudah mengikuti sebelumnya, hanya namanya saja kita ganti jadi tulangan. Lalu untuk yang ingin kita bedakan lainnya adalah di bagian hooks. Di sini custom hooks menggunakan angle-nya 135 derajat dengan radius 32 dan panjangnya adalah 64. Nilai 64 ini nilai 64 ini kita peroleh dari perhitungan 4D atau 4 dikali 16 yaitu 64. Begitu juga untuk hooks at end, kita masukkan nilai yang sama. Lalu untuk cover thickness, sebenarnya untuk bagian start dan end ini juga kita gunakan min 258, tapi ketika sudah kita buat atau kita modify seperti ini, maka tulangan ini akan bertabrakan dengan tulangan utama di bagian atas. Maka kita bisa melakukan sedikit penyesuaian dengan cara mengubah start dan end-nya ini. Di sini saya menggunakan min 225. Lalu kita klik modify, maka di sini tulangan sudah tidak bertabrakan dengan tulangan utama di bagian atas. Lalu kita cek lagi apakah posisinya sudah sesuai. Baik, sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu di sini kita akan membuat tulangan di bagian tumbuhan dan juga lapangan. Namun sebelumnya kita harus menambahkan beberapa titik bantu untuk mempermudah kita dalam membuat tulangan tumbuhan dan juga lapangan, dengan cara kita masuk ke menu edit, lalu kita masuk ke points dan pilih yang add any position. Lalu kita klik di bagian tengah sini dari balok, kita klik kiri saja, maka secara otomatis akan ada titik yang terbentuk di situ. Nah, untuk memperjelas titik yang sudah saya buat sebelumnya, di sini saya akan mengganti warnanya menjadi warna merah. Lalu klik modify. Nah, titik ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tulangan tumbuhan dan juga tulangan lapangan. Maka titik ini lebih baik di copy sesuai dengan panjang dari tulangan tumbuhan dan juga tulangan lapangan, dengan cara pilih titiknya, lalu copy spesial linear. Untuk DX nya bisa dimasukkan yaitu 750 mm, lalu klik copy dan juga oke. Maka di sini akan terbentuk satu titik di sini. Nah, titik ini juga akan kita copy lagi dengan cara yang sama, copy spesial linear. Namun untuk jarak DX nya ini kita isikan 1500. Oke, sudah terbentuk di sini. Lalu kita copy satu kali lagi sepanjang 750. Oke. Nah, karena keempat titik ini masih berada di tengah lebar dari balok, maka kita untuk mempermudah langkah selanjutnya, kita juga kopikan titik-titik ini menjadi di bagian paling ujung dari balok. Kita pilih keempat titiknya, lalu kita copy spesial
linear, dan untuk dy nya kita isikan min 100. Lalu kita klik copy dan oke. Maka di sini titik ini sudah berada di tepat di ujung dari balok yang kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat tulangan tumpuan terlebih dahulu dengan cara kita masuk ke menu rebar, bar group seperti tadi. Lalu untuk name-nya bisa kita ubah tulangan tumpuan. Untuk create size bending radius ini kita biarkan dulu. Kita pilih baloknya terlebih dahulu, lalu kita mulai dari titik yang sudah kita buat tadi. Klik kiri, lalu klik scroll, pindah ke bawah, putar dari belakang hingga ke depan. Nah, ini sudah terbentuk. Lalu kita lakukan penyesuaian lagi untuk propertiesnya. Di sini yang perlu kita ubah ada di bagian cover thickness untuk start dan end-nya. Untuk startnya tetap di min 225, namun di end-nya ini kita ganti menjadi min 240. Dari mana nilai 240 ini? Yaitu dari ketentuan, yaitu panjang lewatan untuk tulangan tumpuan adalah sepanjang 15 kali D atau 15 dikali 16 yaitu 240. Kita klik modify. Nah, kita sudah membuat tulangan tumpuan. Namun di sini posisi tulangan tumpuan ini masih berada pada posisi yang sama dengan tulangan utama atas. Maka kita harus menggeser tulangan tumpuan ini ke bawah dengan cara kita select untuk tulangannya, masuk ke menu edit, lalu move spesial, linear, dan untuk dz nya kita isikan min 25. Nilai 25 ini didapatkan dari ketentuan jarak minimum antar tulangan yaitu 25 mm. Move. Oke. Nah, tulangan bagian lapangan sudah terbentuk di sini. Maka selanjutnya di sini terdapat satu tulangan tunggal yang diletakkan di antara tulangan utama atas dan sepanjang tulangan tumpuan. Maka kita masuk ke menu rebar. Di sini kita tidak menggunakan bar group, tapi di sini kita menggunakan single bar. Create reinforcing bar. Kita pilih dari titik yang kita pilih baloknya terlebih dahulu. Lalu kita pilih titik yang ada di tengah tadi, tarik ke titik yang ada di kanannya. Klik kiri, lalu klik scroll untuk menampilkan tulangannya. Nah, selanjutnya kita lakukan penyesuaian properties dengan cara select tulangannya yang sudah dibuat. Di sini untuk name-nya kita ganti tulangan tunggal atas. Untuk size-nya masih sama, 16, dan juga untuk usage-nya yang min. Kita oke. Class-nya kita samakan tadi menggunakan class 13 untuk warnanya. Lalu hooks at start kita pilih custom hook angle 90, radiusnya kita samakan yaitu 32, dan length-nya juga kita samakan yaitu 192. Lalu at end-nya kita tidak menggunakan hook, jadi pilih no. Selanjutnya untuk cover thickness juga kita sesuaikan yaitu 40 mm. Dan untuk startnya kita mengikuti dari tulangan utama tadi, startnya yaitu min 258, dan untuk end-nya kita mengikuti dari tulangan tumbuhan yaitu min 240. Kita klik modify. Namun posisi dari tulangan yang sudah kita buat ini ternyata dia berhimpitan dengan tulangan utama atas. Maka kita harus menggeser tulangan ini dengan cara select tulangannya, lalu masuk ke menu edit, move spesial, dan pilih yang linear.
lalu kita masukkan nilai DY-nya yaitu sebesar 50. Kita klik move, lalu kita OK. Nah, akan terbentuk seperti ini. Maka tulangan di bagian tumpuan sudah selesai kita buat untuk seluruhnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian lapangan. Namun sebelum kita membuat tulangannya, kita harus mengcopy dari titik-titik yang sudah kita buat tadi ke bagian bawah balok dengan cara kita select. Namun yang di-select hanya cukup 4 titik di bagian lapangan ini. Lalu kita copy spesial, linear, lalu untuk DZ-nya kita isikan min 400. Kita kopikan. Oke, dan titik ini sudah berada di bagian bawah balok. Lalu kita kembali ke menu rebar, masuk ke bar group dan create reinforcing bar group. Lalu kita tarik dari kita pilih dulu baloknya, lalu kita tarik dari titik bagian depan ini ke satu titik lainnya. Kita klik kiri, lalu klik scroll pada mouse, lalu kita ke bagian atas, kita tarik dari depan ke belakang, lalu kita klik scroll lagi pada mouse. Nah, akan terbentuk seperti ini. Lalu kita akan melakukan penyesuaian terhadap properties. Di sini namanya saya masukkan tulangan lapangan. Gridnya, padding radiusnya juga masih sama, class-nya juga sama. Lalu untuk hooks-nya masih sama, custom hook dengan angle 135, radius 32 dan panjang 64. Dan yang berbeda di sini adalah untuk di bagian cover thickness, di bagian start dan juga end. Di sini nilai yang kita masukkan adalah min 320. Nilai ini kita dapatkan dari perhitungan 20 dikali diameternya, yaitu 16, maka hasilnya adalah 320. Kita klik modify. Nah, hal yang sama juga terjadi di bagian tulangan lapangan ini, yaitu posisinya berimpit dengan tulangan utama di bagian bawah. Maka kita harus melakukan penggeseran dengan cara edit, lalu move spesial, linear, dan untuk DZ-nya kita masukkan 25. Lalu kita move dan kita OK. Seperti ini untuk tulangan di bagian lapangan. Dan selanjutnya kita akan membuat satu tulangan tunggal lagi sepanjang tulangan lapangan, dan posisinya ada di antara tulangan utama bagian bawah. Untuk stepnya kita masuk ke menu rebar, lalu ke single bar. Untuk titiknya kita pilih dari titik yang sama dengan pembuatan tulangan lapangan tadi yang di bagian tengah dari balok. Namun kita harus pilih terlebih dahulu baloknya. Kita pilih titik ini dan kita tarik ke bagian kanan, lalu klik scroll pada mouse, maka akan terbentuk akan terbentuk tulangan seperti ini. Tulangan ini berada di bawah dari struktur balok ini. Namun untuk mengubahnya kita harus mendefinisikan dulu dari propertiesnya, dimana untuk name-nya kita bisa ganti tulangan tunggal bawah. Untuk size-nya, bending radius dan class-nya masih sama. Lalu untuk hooks at start kita pilih no hook, dan untuk startnya ini kita masukkan sama dengan ukuran pada tulangan lapangan tadi, yaitu min 320. Begitu juga untuk bagian end, min 320. Lalu kita klik modify. Nah, permasalahan selanjutnya adalah posisi tulangan ini masih berada di luar dari struktur baloknya. Maka kita harus melakukan penggeseran, yaitu dengan cara select dari tulangannya, masuk ke menu edit, move spesial, linear. Lalu untuk tingginya kita masukkan 50,
dan DZ-nya kita masukkan 100. Move. Oke. Oke, sudah bisa dilihat bahwa tulangan tunggal yang kita buat tadi posisinya sudah berada di tempatnya. Baik, untuk tulangan lapangan juga sudah kita buat pada saat ini. Namun untuk tulangan tumpuan kita masih harus membuat di bagian ujung lainnya dari balok ini. Namun kita tidak perlu mengulang semua langkahnya dari awal karena kita hanya tinggal select dari tulangan lapangan tulangan tumpuannya dan juga tulangan tunggal yang sudah kita buat tadi. Lalu kita masuk ke menu edit dan copy spesial. Di sini kita pilih yang rotate. Jadi di sini kita akan menduplikasikan hasil kita akan merotate hasil duplikat dari tulangan tumpuan ini. Dengan originnya kita masukkan X0 nya yaitu 1500, yaitu setengah dari panjang batang. Lalu untuk Z0 nya kita isikan 400, Y0 nya kita biarkan 0, lalu kita copy dan kita oke. Kita klik interrupt. Nah, di sini tulangan bagian tumpuan juga sudah di copy di bagian ujung lainnya dari balok ini. Nah, maka dari tulangan utama, tulangan tumpuan dan juga tulangan lapangan sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tulangan geser. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah kita masuk ke menu rebar, kita pilih menu yang crossing ini atau create crossing rebars. Lalu akan muncul persegi berwarna hijau ini. Ketika kita arahkan kursor kita ke balok, kita klik di sembarang titik sepanjang balok ini. Lalu kita akan melakukan penyesuaian terhadap ukuran tulangan geser. Adapun ukuran tulangan geser ini tidak mengikuti dari ukuran balok sebenarnya. Terdapat perhitungan yang harus dilakukan. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. Lebar tulangan geser adalah lebar balok dikurangi dengan tebal selimut ditambah setengah diameter tulangan geser dikali 2. Begitu juga untuk tingginya, rumusnya sama. Maka setelah kita melakukan perhitungan, untuk lebar tulangan geser ini adalah sebesar 110 mm dan untuk tingginya adalah 310 mm. Untuk penyesuaiannya kita klik di bagian kubus berwarna abu-abu ini, lalu kita masuk ke define the shape of the rebar set. Lalu kita sesuaikan dengan cara kita tarik ke dalam. Kita ketikkan saja 45, kita oke. Kita lakukan penyesuaian di semua sisinya. Oke. Oke. Maka di sini dapat dilihat untuk ukuran tinggi sudah 310. Lalu kita tinggal tekan enter. Maka secara otomatis tulangan geser akan terbentuk di sepanjang struktur balok ini. Namun di sini kita harus melakukan penyesuaian lagi terhadap properties dari tulangan geser ini dengan cara klik di tulangan gesernya. Lalu untuk nama di sini saya ganti menjadi tulangan geser. Lalu untuk size-nya di sini saya menggunakan diameter 10. Tapi untuk usage-nya karena ini untuk tulangan geser, maka usage yang digunakan adalah tie or stirrups. Oke.
Lalu untuk class-nya, di sini saya ingin menggunakan class 14. Lalu kita klik modify. Mohon maaf untuk bending radiusnya di sini saya akan menggunakan bending radius sebesar 10 mm. Kita klik modify lagi. Selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana tulangan geser ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu di bagian tumpuan sebelah kiri, di bagian lapangan, dan juga di bagian tumpuan sebelah kanan. Yang perlu kita lakukan adalah kita select dari tulangan gesernya ini, lalu kita masuk ke kubus berwarna abu-abu ini, dan kita pilih edit spacing properties. Lalu di sini yang kita perlu cari adalah tanda plus di sepanjang balok ini. Kita klik di bagian tanda plus ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita menambahkan, kita mengklik dari tanda plus ini, yaitu kita akan menambah spacing zone dari tulangan geser ini. Dapat dilihat di properties seperti ini. Nah, di sini terdapat 2 spacing zone karena sudah kita tambahkan sebelumnya. Namun di sini kita memerlukan sejumlah 3 spacing zone. Maka yang perlu kita lakukan adalah sama seperti sebelumnya, masuk ke balok berwarna abu-abu, lalu edit spacing properties. Kita tambahkan lagi. Ketika kita masuk ke properties, nah di sini sudah terdapat 3 spacing zone. Lalu kita akan melakukan penyesuaian. Yang pertama, untuk spacing zone 1, untuk lengthnya kita masukkan saja 25%. Ini sesuai dengan ketentuan, yaitu panjang bagian tumpuan adalah 25% dari panjang bentang. Dengan spacing di sini kita masukkan nilainya adalah 150. Ini merupakan jarak antar tulangan geser pada bagian tumpuan. Lalu untuk spacing zone 2, ini berarti di bagian lapangan, lengthnya kita masukkan 50%, dengan spacingnya juga ini sudah benar 200 mm. Dan untuk spacing zone 3, ini nilai yang diinputkan sama dengan spacing zone 1, yaitu 25%, dan spacingnya adalah 150. Lalu kita klik modify. Nah, maka di sini tulangan geser sudah dibuat menjadi 3 zona, yaitu zona tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Baik, tulangan geser sudah kita buat, namun di sini kita harus mengecek terlebih dahulu untuk bengkokan dari tulangan geser ini. Ternyata di sini masih belum ada bengkokan, dan kita akan mengedit itu dengan cara select dari tulangan gesernya. Lalu kita masuk ke bagian atas, terdapat end detail. Nah, di sini yang perlu diubah adalah di bagian hook. Lalu kita masuk ke hook type. Di sini saya menggunakan custom hook dengan angle 90 derajat, radius 10, dan untuk lengthnya adalah kita masukkan 60. Lalu karena di sini kita tidak bisa klik modify, maka yang harus kita lakukan adalah kita klik di bagian tulangan gesernya. Namun kita harus menunggu terdapat garis hijau ini, lalu kita bisa klik seperti ini, dan juga di bagian tulangan yang satunya kita klik. Nah, maka secara otomatis tulangan ini sudah terbentuk bengkokan di bagian ujungnya. Kita klik di luar, lalu klik interrupt. Nah, seperti yang dapat dilihat bahwa di sini tulangan geser sudah dibentuk. Namun untuk semua tulangan memanjangnya ini masih bertabrakan dengan tulangan gesernya. Maka di sini kita harus melakukan penyesuaian ulang terhadap tebal selimut beton di bagian
tulangan, baik itu tulangan utama dan juga tulangan tumpuan ataupun tulangan lapangan. Di sini kita masuk ke properties lagi dari masing-masing tulangan ini. Yang kita ubah di sini adalah cover thickness-nya. Di sini saya coba masukkan 50. Lalu kita klik modify. Nah, bisa dilihat untuk tulangan sudah masuk ke bagian dalam dari tulangan geser, maka cover thickness 50 ini berarti sudah benar. Kita masukkan di semuanya, semua tulangan. Kita ubah di semua tulangan, baik itu tulangan utama, tulangan tumpuan, dan juga tulangan lapangan. Baik, sudah bisa kita lihat di sini untuk semua tulangan sudah saya sesuaikan untuk cover thickness-nya. Dan bisa kita cek di sini, nah semua tulangan sudah berada di posisi yang benar. Maka dengan ini balok yang kita buat ini sudah selesai. Kita buat detailing dengan lengkap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pemodelan balok ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.